Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal-soal latihan menghadapi P3K tahun 2023. Ini untuk P2 dan P3 part ke-36. Soal yang pertama. Dalam peraturan sekolah sudah jelas tertuang bahwa tidak ada warga sekolah yang membuang sampah sembarangan. Namun, suatu siang Anda melihat salah seorang rekan kerja Anda tidak membuang sampah pada tempatnya. Maka sikap Anda adalah: A. Saya akan lapor ke kepala sekolah. B. Saya akan beri peringatan keras. C. Tidak masalah karena dia guru. D. Tidak peduli biar dia sadar sendiri. E. Saya akan ingatkan. Nah, ini bukan hanya sekedar uh, tidak membuang sampah pada tempatnya, tetapi bagaimana kalau kita melihat rekan guru melanggar peraturan itu sendiri? Apa yang kita lakukan? Apakah langsung lapor ke kepala sekolah? Ini tidak tepat. Beri peringatan keras. Nah, ini juga tidak tepat karena dia adalah rekan kerja kita. Tidak masalah karena dia guru. Lalu, apakah karena dia guru bisa melanggar peraturan? Ini tidak tepat. Tentu akan dicontoh oleh siswa. Tidak peduli biar dia sadar sendiri. Ini juga tidak tepat. Jawabannya itu adalah sebagai rekan kerja, yaitu kita ingatkan dan mengingatkannya tidak dengan cara menggurui, apalagi memberi peringatan keras. Tidak sama perlakuan kita kepada siswa dengan kepada sesama rekan guru. Soal kedua, Anda adalah seorang wali kelas yang bertanggung jawab pada pengolahan nilai ulangan, nilai tugas, dan keaktifan serta kehadiran siswa Anda. Anda mengetahui ada seorang siswa Anda yang jarang masuk sekolah, sehingga kehadirannya di bawah 60%, yang mana tidak memenuhi syarat untuk bisa naik kelas. Berhubung masih pertengahan semester, maka sikap Anda adalah, jadi di sini kondisinya Anda merekapnya sebelum ujian semester, masih ada waktu. A. Membicarakan siswa tersebut kepada siswa lain di kelas sambil mencari tahu alasan dia sering tidak hadir di sekolah. B. Menghubungi pihak keluarga siswa, dan menyampaikan apa yang terjadi. C. Menghubungi orang tua siswa tersebut dan tanyakan tentang keadaan siswa. Pertimbangkan apa yang disampaikan orang tua siswa dan carikan solusi. D. Memanggil siswa bersama orang tuanya ke sekolah dan diskusikan apakah ingin lanjut sekolah atau tidak. E. Menyampaikan keadaan siswa tersebut ke wakil kesiswaan. Dan mungkin saja siswa yang kehadirannya kurang dari 60% ini memiliki alasan-alasan tertentu yang mungkin nanti bisa kita terima mengapa dia tidak hadir ke sekolah. Bisa saja karena dia harus membantu orang tuanya, atau kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan, atau kendaraan yang tidak ada, kondisi sekolah yang jauh, kondisi rumah yang jauh dari sekolah. Maka yang perlu kita lakukan itu adalah panggil orang tuanya ke sekolah. Hubungi orang tuanya dan tanyakan tentang keadaan siswa tersebut. Lalu pertimbangkan apa yang disampaikan orang tuanya dan carikan solusinya. Mumpung masih ada waktu untuk meningkatkan kehadirannya supaya dia bisa naik kelas. Soal ketiga, apa yang Anda lakukan terhadap rekan kerja yang memasang wajah cemberut? Nah, ini adalah hubungan dengan rekan kerja. A. Menegurnya agar berubah. B. Biarkan saja selama tidak mengganggu. C. Laporkan ke atasan. D. Menyapanya agar dia ceria. E. Sindir lewat candaan dengan rekan kerja lain. Nah, ini biasa terjadi. Apalagi di sekolah-sekolah yang besar, yang gurunya tidak berjumlah 11 tetapi puluhan orang. Jadi masing-masing karakter dari masing-masing guru itu berbeda. Ada yang dapat masalah di rumah, yaitu terbawa ke sekolah sehingga wajahnya cemberut saja. Bagaimana sih cara kita menyikapinya? Yaitu kita sapa dia agar dia ceria. Kemudian kita juga harus perhatian dengan rekan kerja kita. Tidak bersikap masa bodoh saja. Dan tidak juga langsung lapor ke atasan atau menegurnya atau sindir. Nah, ini yang lebih parah lagi. Sindir-sindiran ini yang membuat hubungan dengan rekan kerja itu semakin tidak baik. Soal keempat, Anda adalah seorang wali kelas pada tingkat SD. Saat ada lomba tari antar kelas, ada salah seorang siswa Anda yang lupa gerakan saat berada di atas pentas dan dia menangis. Maka sebagai wali kelas, sikap Anda adalah, ini mungkin untuk siswa tingkat kelas 1 atau kelas 2 yang diikutkan lomba, kemudian dia hafal gerakannya, lalu dia menangis di atas pentas. Maka bagaimana cara kita menanganinya? Yang A. Hentikan pentasnya, bawa siswa tersebut ke ruangan terpisah. B. Berikan arahan gerakan dari bawah pentas agar dia ingat gerakannya. C. Menegurnya mengapa bisa lupa gerakan saat pertunjukan berlangsung. D. Memaafkan kesalahannya karena itu biasa terjadi. Tidak akan mengikut sertakannya lagi pada lomba yang akan datang.
Jadi ingat di sini siswa kita adalah siswa SD. Jadi tidak ada salahnya kita hentikan pentas lalu bawa siswa tersebut ke ruangan terpisah agar dia tenang. Mungkin tadi itu karena dia grogi berhadapan dengan banyak orang dan tingkat stresnya itu tinggi. Soal kelima, salah satu kunci tercapaian tujuan pembelajaran adalah manajemen kelas yang baik. Salah satu kelas yang Anda kajar memiliki karakter siswa yang sering terlambat. Berbagai upaya telah dilakukan, namun masih ada siswa yang terlambat. Maka tindakan Anda adalah A. Membuat perjanjian bersama siswa dan menyampaikannya di papan pengumuman. B. Meminta ketua kelas untuk mengkoordinasikan ketertiban kelas agar tidak ada yang datang terlambat. C. Memberikan konsekuensi kepada siswa yang datang terlambat. D. Terus mengingat wajah-wajah yang sering terlambat. E. Melaporkan siswa tersebut kepada kepala sekolah. Jadi untuk menertibkan siswa, tidak hanya tentang keterlambatan, tetapi juga disiplin yang lain, kita buat kesepakatan kelas atau perjanjian bersama. Dan apa-apa yang sudah kita sepakati, itu kita tempel di papan pengumuman. Agar siswa itu bisa terus melihat, kalau melakukan pelanggaran A, ini konsekuensinya. Mereka paham sendiri, mereka tahu sendiri karena mereka yang membuat bersama. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.